bunuh diri dan Dion terluka. Wah, ayah yang menang. Hore! Teriak seorang pria dari ketiga pria yang berbeda umur itu. Ayah curang nih, masa tidak mau mengalah dengan kita? Rajuk Dion dan Lian bersamaan. Dasar, kalau kalah, mukanya langsung berubah memelas. Sedangkan kalau menang, langsung saja pasang wajah yang sangat sombong. Ngalah sama anak sendiri. Ayah. Tidak ada. Kamu ayah mengalah. Baik dengan anak dan bahkan juga istri. Jika kita sedang dalam pertandingan seperti ini, permainan tetap sebuah permainan yang harus ada yang menang dan yang kalahnya. Jadi, kita harus bermain dengan sangat baik dan tidak boleh curang. Benar kan, sayang? Tanya Darren kepada istrinya yang lebih memilih untuk rebahan di sofa yang ada di sana daripada sendirian di dalam kamar mereka. Bisa saja kamu, Ren. Itu beneran loh, sayang. Kita tidak boleh mengalah, sedikit saja, kalau dalam permainan. Yuri hanya diam saja dan terlihat asik dengan ponselnya. Daripada mendengarkan perkataan sang suami, yang memang tidak akan pernah mengalah. Jika dalam situasi yang baik-baik saja. Tapi, kalau sudah dalam keadaan yang sangat genting, maka, lain juga ceritanya. Oke. Semuanya benar. Bunda. Sudah. Jangan merengek lagi. Kalian berdua sudah ayah kalahkan. Maka, turuti semua konsekuensi kekalahan kalian ya, karena sekarang, ayah akan istirahat terlebih dahulu. Bye. Sekarang, belum waktunya tidur, Ren. Protes Yuri, kepada sang suami, yang akan menggendong dirinya itu. Sudah sayang. Sekarang sudah pukul 20 WIB, jadi, sudah waktunya kita tidur. Agar bisa bangun lebih awal. Dasar modus. Ejek Dion. Sedangkan Lian yang melihat interaksi ayah dan bundanya Dion itu, hanya tersenyum saja, dan juga ikut merasakan bahagia, sama seperti sang sahabat. Hari ini, Lian telah meminta izin kepada kedua orang tuanya, untuk menginap di rumah Dion. Walaupun awalnya, orang tua Lian khawatir dengan kondisi anaknya, yang tidak akan bisa tinggal di rumah yang besar. Tapi akhirnya, Lian bisa menjelaskan kepada kedua orang tuanya, kalau rumah Dion juga nyaman, kok. Walaupun tidak sebesar dan semegah rumah mereka, Lian masih merahasiakan jati diri Dion dari keluarganya. Makanya, keluarganya sangat cemas dengan Lian, yang tidak terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Maka, dengan sangat terpaksa, akhirnya kedua orang tua Lian memberikan izin, setelah Lian terus saja meminta. Kita main ini, sampai jam berapa, Dion? Tanya Lian, yang rasanya juga mengantuk, karena makan yang banyak, sejak dari pulang sekolah, sampai di jam 8 malam seperti ini. Bahkan, mereka makan malam dengan menu mie ayam dengan topping yang sangat banyak dan bahkan setelah itu, juga ada banyak sekali makanan lainnya. Lian merasa, jika terlalu lama tinggal di rumah sahabatnya ini, dia pasti akan langsung gemukan. Karena makan dengan porsi besar. Walaupun di rumahnya juga ada makanan yang banyak. Tapi, dengan suasana yang sangat berbeda. Pasti akan membuat nafsu makan kita berbeda juga. Jika di rumah sang sahabat, makannya selalu bersama. Tapi, kalau di rumahnya, dia akan makan sendiri. Tentu saja sangat berbeda sekali. Lo juga mau tidur sekarang? Tanya Dion lagi, karena heran dengan temannya itu. Padahal biasanya, temannya itu akan kesusahan tidur dan akan mengganggu dia. Terkadang. Tapi sekarang, bahkan sahabatnya itu sudah menguap. Pertanda dia tidak pura-pura dan beneran mengantuk. Baiklah. Ayo kita tidur sekarang. Tapi, tolong bantu aku. Masukin makanan ini ke dalam kulkas dulu. Ya. Karena ini masih bisa kita makan besok. Oke. Lian dan Dion bekerja sama, membersihkan ruangan yang sebelumnya sudah seperti terkena bencana. Karena saking berantakannya, karena sampah bertebaran. Setelah semuanya bersih, maka Dion dan Lian langsung saja masuk ke dalam kamar, bersih-bersih dahulu, baru langsung tidur. Pagi hari. Suasana hati Lian dan Dion sangat bahagia sekali. Bahkan, kedua siswa yang paling tampan itu terlihat semakin mempesona dengan sebuah senyuman yang menghiasi wajah mereka di pagi hari seperti ini. Gawat! Tolong!
Suara teriakan langsung saja terdengar oleh Lian dan juga Dion saat mereka akan duduk di dalam kelas mereka. Ada apa ya? Lian. Tidak tahu. Ayo kita lihat. Saat ini, jam masuk sekolah saja, belum terdengar dan belum banyak murid yang datang ke sekolah juga, beserta dengan guru. Jadi, sekarang tidak terlalu banyak orang yang ada di luar kelas. Tolong, ada apa? Tanya Dion, memegang tangan adik kelasnya, yang terlihat sangat ketakutan. Bahkan wajahnya saja sudah terlihat sangat pucat sekali, saking takutnya. Ditolong kak, ada satu siswi yang sejak aku datang ke sekolah ini, selalu duduk di atas balkon itu. Padahal, aku tiba selalu pagi sekali, karena jarak sekolah yang sangat jauh dari tempat tinggal aku. Biasanya, hanya aku saja yang ada di sini, beserta dengan petugas kebersihan dan juga penjaga sekolah. Tapi sekarang, aku melihat ada wanita yang duduk di sana tadi. Tunjuk pria itu ke arah sebuah bangunan paling tinggi yang ada di sekolah mereka, yang biasanya digunakan untuk sebuah pertemuan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ucap Dion, yang tidak melihat keanehan sama sekali. Jika dilihat dari sini, memang tidak kelihatan kak. Karena dia duduk sambil bersandar di dekat dinding, sambil menangis. Aku kira, tadi hantu. Ternyata itu manusia yang sedang menangis, karena aku seolah bisa mengingat wajahnya, yang sangat familiar sekali. Kamu kenal dia? Tanya Lian. Akhirnya ikut juga berbicara, karena mulai penasaran. Dia mirip dengan Kak Meida. Kak, anak kelas 12, yang sangat terkenal dengan harta kekayaannya itu. Kak, aku sangat yakin dengan semua itu. Jadi, Dion langsung saja berlari ke arah bangunan yang berseberangan dengan dia. Dion terlihat sedang cemas sekali, membuat Lian terheran dengan tingkah sang sahabat. Seharusnya dia biarkan saja Mea mau bunuh diri atau apapun. Karena dia yang telah membuat Dion berpisah dengan keluarganya. Dasar aneh, gerutu Lian. Tapi, dia juga masih ikut, mengikuti sang sahabat, yang berlari ke arah bangunan mewah, yang sangat jarang dipakai. Hiks! Hiks! Kenapa semua jahat banget sama aku? Teriak Meida, yang dapat Dion dengar. Aku hanya ingin bahagia dan tidak ingin hidup dalam kesepian seperti ini. Lo kenapa? Tanya Dion, saat dia telah menginjakan kaki di atas atap bangunan yang sangat tinggi itu. Meida terkejut dan tidak menyangka sama sekali kalau ada temannya yang akan menemukan dia di sana. Padahal dia telah mencari tempat yang agak di pinggir, supaya tidak akan ada orang yang akan mengetahui keberadaannya di sana. Bukan urusan lo. Sana pergi, jangan ganggu gue. Teriak Meida, di saat Dion malah ingin berbuat baik kepada sesama manusia. Gue kesini, bukan karena ingin bertemu dengan lo kok. Gue hanya ingin mencari angin pagi, yang biasanya sangat sejuk sekali. Bener kan Lian? Tanya Dion kepada sang sahabat, yang tepat berada di belakangnya sekarang. Ya, biasanya kami juga akan kesini untuk merasakan hangatnya panas matahari pagi, supaya bisa sehat dan tidak banyak tempat. Makanya kami sering kesini. Deh. Sedangkan kamu, ngapain malah nangis di sini? Ejek Lian dengan gayanya yang sangat membuat orang sangat kesal. Diam lo. Sana lo pergi saja. Sekarang gue butuh tempat ini, hanya untuk gue sendiri saja. Gue, kalau mau bunuh diri, jangan lakukan di sini saja, ya. Karena gue sangat takut kalau tempat ini akan sangat menakutkan. Apalagi yang akan meninggal di sini adalah wanita jenis lo yang sangat menyebalkan dan tidak berperilaku baik. Bisa-bisa kegiatan anak-anak yang suka mencari kebahagiaan di sini ikut terganggu karena kehadiran lo juga. Meida yang sudah memerah karena menangis sejak tadi langsung saja terdiam karena ucapan pedas Lian yang memang dia kenal sejak dari kecil. Apalagi, semenjak Meida mengenal laki-laki itu, dia selalu saja menyebalkan dan sangat pemarah jika ada satu orang saja yang berani mengganggu dirinya, walaupun sedikit saja. Makanya, banyak yang takut sama dia saat di sekolah dan membuat dia tidak terlalu banyak teman. Tapi, saat bertemu dengan anak baru itu,
Sepertinya Meida melihat kesamaan di diri mereka. Sehingga membuat mereka sangat lengket sekali. Sudah seperti sebagai anak kembar. Yang selalu bersama dalam segala situasi dan di dalam berbagai keadaan. Yang akan dilalui bersama. Gue hanya ingin di sini saja. Lian. Sambil memikirkan bagaimana kisah kehidupan gue. Yang sangat menyedihkan sekali. Bahkan kemarin malam. Akhirnya gue bisa melihat dengan mata kepala gue sendiri. Kalau apa yang selama ini sering lo katakan sama gue adalah sebuah kebenaran. Apa? Tanya Lian tidak mengerti. Dion ada di atas sana. Hanya diam saja dan lebih memilih duduk di atas kursi yang memang tersedia di sana. Walaupun sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi masih sangat kokoh. Menopang dirinya sendiri. Perkataan yang sering lo katakan sama gue. Kalau lo sering sekali melihat mami gue pergi bersama dengan pria lain yang bukan merupakan papi gue. Lian. Bukannya. Lo sering sekali mengatakan hal itu sama gue. Bahkan lo juga memberikan alamatnya. Sebelum banyak orang yang mengetahui semua itu. Kan? Oh, masalah mami lo yang selingkuh itu. Jawab Lian dengan sangat enteng sekali. Bahkan seperti tidak menghargai perasaan temannya itu. Iya. Kemarin malam, gue tidak sengaja bertemu dengan mereka di supermarket. Yang kebetulan ada di daerah dekat sana. Sehingga, gue bisa melihat secara langsung selingkuhan mami gue itu. Bahkan, yang membuat gue kaget lagi. Mereka bahkan tidak terlihat takut dan malah terlihat biasa saja setelah terpergok dengan gue. Sekarang, gue sangat tahu apa yang membuat papi gue menjauh dari mami gue. Lian. Bahkan mereka juga tidur terpisah sejak gue masih kecil lagi. Mungkin saja, semua ini adalah kesalahan mami gue, yang tidak cukup, hanya dengan kehadiran papi gue saja. Bahkan, jika dilihat, pria itu tidaklah tampan apalagi punya banyak uang. Karena setelah gue tanyakan pekerjaannya, ternyata dia hanya seorang karyawan biasa. Di Netizen Corp, bayangkan, papi gue yang sangat sempurna sekali, kalah dengan karyawannya sendiri, yang bahkan mempunyai jabatan yang sangat kecil sekali. Lian tersenyum licik ke arah Meida dan dia juga tersenyum ke arah sang sahabat yang sekarang berpura-pura malah menikmati suasana pagi hari. Dengan sangat tenang, seolah tidak tahu masalah ini sedikit pun. Padahal dialah yang paling banyak tersakiti. Hanya karena kehidupan sosok wanita yang di depannya ini. Lo tidak memperhatikan wajah pria itu yang sangat mirip dengan lo, Meida. Bukannya gue selalu bilang kalau pria itu sangat mirip dengan wajah lo, dengan versi ceweknya, wajah dia. Benar kan? Meida mengangguk dan air mata kembali mengalir di matanya. Ya, gue sangat mirip sekali dan lo tahu. Apa yang dikatakan sama pria itu? Yang membuat gue terkejut, sehingga memilih duduk di sini, mencari angin dan juga ketenangan. Dia bapak kandung lo, kan? Tanya Lian yang kembali, bertanya hal yang sangat sensitif sekali kepada temannya itu. Ya, dia mengakui semuanya dan mereka bahkan tidak punya malu sama sekali. Ternyata hanya akan memanfaatkan gue untuk mengambil alih perusahaan keluarga Zen dan juga uang di keluarga Zen yang sangat melimpah itu. Lian melirik sahabatnya lagi, mencari kesedihan yang bisa dirasakan oleh sang sahabat. Tapi ternyata, pengendalian dirinya sangat baik sekali, sehingga dia hanya diam saja, sambil menatap matahari, yang cahayanya sudah sangat menyengat di kulit. Suara bel yang telah berbunyi, seolah tidak membuat mereka beranjak dari sana dan berlari ke dalam kelas mereka. Mereka bertiga masih sibuk dengan pemikiran masing-masing dan kegiatan masing-masing. Hahaha, berarti lo sekarang tidak bisa menyombongkan lagi harta dan juga kekayaan keluarga Zen lagi, kan? Karena ternyata lo tidak ada hubungan darah dengan keluarga itu. Lo hanya kebetulan anak dari mami lo yang terpaksa menikah dengan anak keluarga Zen. Jadi, lo harus berhati-hati saja untuk hidup dalam kesederhanaan, mulai dari sekarang, kalau semua orang tahu lo bukan pewaris mereka yang sah. Hahaha, gue juga tidak butuh itu semua. Gue hanya butuh ketenangan dan juga kebahagiaan yang sejak kecil tidak gue dapatkan sama sekali. Gue hanya ingin itu saja. Bahkan rasanya enak juga hidup sebagai sahabat lo itu
Karena dia punya bunda yang sangat baik sekali. Tidak sama dengan mami gue. Bahkan sudah ketahuan semua kesalahannya. Dia masih saja acuh dan tidak memperdulikan gue. Di sana, dia masih saja tetap kekeh tinggal dan tidur di apartemen kekasih gelapnya. Bayangkan, seperti apa pahitnya kehidupan yang gue pikul sekarang ini. Ucap Maida dengan berlinang air mata. Mengenang semua kesedihan yang mendalam. Melukai hati anak remaja yang sangat kesepian itu. Jika gue meninggal, apa ada orang yang menangis? Ya, bahkan seluruh sekolah sangat membenci gue. Karena perilaku gue yang sangat sombong dan sangat menyebalkan sekali. Jadi, kalau gue lompat dari sini, gue akan bisa langsung mati, kan? Lo mau bilang apa sih? Tadi bilangnya hanya mencari ketenangan di sini. Bukan mau bunuh diri, bego. Hardik Lian yang mulai takut. Melihat tatapan kosong seorang Maida Zen yang sangat berbeda dari biasanya. Bunuh diri, sepertinya sangat membahagiakan sekali. Karena setelah itu, gue tidak akan merasa kesepian sekali, kan? Tidak ada yang akan meratapi kepergian gue, seorang saja. Mungkin, Maida naik ke atas dinding yang dia duduki tadi. Dengan sangat percaya diri dan tanpa ketakutan sama sekali. Dia melihat ke bawah dan langsung saja tersenyum. Dengan sangat menyeramkan sekali. Dion dan Lian bahkan sudah berjaga di dekat Maida jika dia berniat untuk melompat di sana. Agar dia bisa mencegah acara bunuh diri yang sangat tidak etis begini. Jangan mendekat seperti itu. Gue baik-baik saja kok. Hahaha. Gue cantik dan gue sangat kaya raya sekali. Hehehe. Gue terlihat sangat sempurna. Padahal gue tidak sempurna sama sekali. Teriak Maida marah. Maida benar-benar sangat terguncang sekali. Karena dia bisa tiba-tiba saja marah dan tiba-tiba saja menangis dan juga tertawa terbahak-bahak. Kepai dunia. Gue mau pulang. Brak. Dengan cepat, Dion memegangi tubuh Maida yang akan melompat itu. Lepasin gue, Dion. Lepasin gue. Jerit Maida memberontak. Lo, jangan tambah dosa, Maida. Daripada lo mau mati bunuh diri. Maka lebih baik lo memperbaiki diri dan tidak seperti ini. Jangan pernah ceramahin gue. Lo NGAK akan tahu seperti apa kehidupan gue selama ini. Hahaha. Semua orang menjauh dan sekarang gue hanya sendirian. Bahkan kedua kakek dan nenek gue juga menjauh dan tidak lagi menyayangi gue seperti biasanya. Lo bisa memikirkan jalan lain, Maida. Jangan seperti ini. Maka dengan cepat, saat Maida sedikit lengah, Dion menggendong Maida dan langsung menurunkannya di atas lantai yang tidak terlalu tinggi. Jangan ikut campur urusan gue. Teriak Maida di saat dalam dekapan Dion. Lian hanya bisa melihat saja. Bagaimana temannya yang punya hati yang sangat baik dan tulus itu menolong seorang wanita yang selama ini telah mengambil tempatnya untuk berbahagia. Ayo kita masuk ke dalam kelas lagi. Lepasin gue, bodoh. Maida terus saja memberontak dalam gendongan Dion yang hendak membawanya turun dari atas atap gedung itu. Jangan mau jadi pahlawan lo. Teriak Maida lagi. Dion melepaskan gendongannya. Sehingga sekarang, Maida bisa berdiri sendiri dan malah menatap Dion dengan pandangan yang tidak terbaca sama sekali. Lian yang bisa merasakan keanehan itu, langsung berusaha mengejar sang sahabat. Yang dengan tidak berperasaannya, malah didorong oleh seorang Maida. Dion! Dion! Dion yang tidak menyangka semua kebaikannya, malah dibalas seperti ini. Hanya menatap Maida yang mendorong tubuhnya dari atas tangga. Tubuh Dion jatuh dari tangga darurat itu. Bangsat lo Maida! Pekik Lian melihat sahabatnya yang sudah jatuh dan bersimbah darah. Untung saja, entah bantuan dari mana. Sekarang, sudah ada banyak orang yang mendekat ke arah bangunan itu dan di sana. Dapat Lian lihat, kepala sekolah juga ada di sana bersama dengan juniornya tadi, yang memberitahukan masalah Maida, yang akan melakukan bunuh diri. Dion! Semua orang panik. Apalagi kepala sekolah itu, yang tahu siapa Dion sebenarnya. Awas lo Maida. Berani lo menyakiti Dion. Maka sudah berani lo
menerima semua fakta yang akan terungkap sebentar lagi. Pekik Lian, yang sekarang tengah mencekik leher Maida, yang tertawa melihat Dion, yang kesakitan. Awas lo. Jika terjadi sesuatu dengan sahabat gue, lo orang pertama yang akan menderita. Apalagi, keluarganya tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Lo akan menderita Maida. Bersama dengan kedua orang tua lo, yang busuk itu. Ancam Lian. Setelah itu, dia langsung saja berlari saat melihat tubuh temannya dibawa oleh dokter yang biasa berada di UKS. Pahlawan kepagian. Suasana kantor yang awalnya berlangsung seperti biasanya langsung berubah menjadi sangat menegangkan. Karena kedua pria yang sangat berpengaruh di perusahaan Netizen Corp itu langsung saja berlari keluar dari ruangan saat rapat baru saja akan berjalan. Kedua pria yang berbeda umur itu terlihat sangat pucat saat mendapatkan laporan dari kepala sekolah. Pekerjaan yang sangat penting, bahkan tidak mereka hiraukan lagi saat mendapatkan berita mengenai sosok penerus yang sangat disayangi oleh kedua pria, berbeda usia, yang memiliki wajah yang hampir sama. Pakai mobil aku saja, Dad. Ucap Darren yang masih berusaha tenang. Walaupun sekarang, jantungnya sudah mau copot, mendengar anak semata wayangnya terluka. Wajah menggemaskan sang anak. Saat pergi ke sekolah tadi, masih bisa dia ingat. Tapi sekarang, kepala sekolah malah mengabari kalau anaknya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tolong cepat, Pak. Ucap Dan kepada supir kantor yang akan mengantarkan mereka ke rumah sakit. Saat sekarang ini, Dan tidak akan bisa berkonsentrasi menyetir sampai keadaan anaknya dinyatakan baik-baik saja. Makanya dia lebih memilih memakai jasa supir kantor. Baik, Tuan. Jawab supir itu, yang wajahnya ikutan tegang, saat kedua bos besar di tempat dia bekerja, sedang dalam suasana hati yang sangat cemas sekali. Apa? Kurang ajar sekali dia. Pekik Akbar Zen. Dengan anak buahnya, yang dia utus untuk mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sekolah tadi. Aku berikan kasih sayang. Tapi, dia malah mau membunuh cucu aku. Dasar anak keparat. Teriak Akbar Zen. Dengan tangan yang terkepal kuat, sambil menahan amarahnya. Darren hanya melihat ke arah papinya saja, yang sedang marah dan tidak melakukan apapun. Karena siapapun akan tahu, jika Akbar Zen sedang marah, maka tidak akan ada yang mampu mendekat atau menanyakan sesuatu kepada dia, sampai dia merasa lebih baik dan bisa diajak bicara sendiri. Langsung saja. Kamu ceraikan wanita itu, Darren. Anaknya saja, sudah berani mencelakai cucuku. Maksud papi, apa? Tanya Darren, yang belum mengetahui masalah yang terjadi di saat sekolah. Maida yang mendorong Dion, di saat Dion ingin membantu dia, yang ingin bunuh diri. Anak itu, ternyata sudah mengetahui, kalau dia bukan anak kamu, Darren. Makanya dia merasa tertekan dan Dion yang sangat baik itu malah ingin membantu menggagalkannya dan lihat sekarang, anak itu tidak akan tahu terima kasih. Dan terkejut dengan apa yang diucapkan oleh papinya. Kondisi Dion baik-baik saja kan, Dad? Dia tidak parah kan, Dad? Dia bahkan masih pergi sekolah. Dengan tertawa tadi pagi, bersama dengan temannya yang menginap di penthouse kami. Tapi sekarang, Dan langsung saja bertambah takut dengan berita yang baru dia dengar itu. Doakan saja, semuanya akan baik-baik saja. Kebetulan, mami kamu juga ada di rumah sakit itu, sehingga bisa menjaga Dion terlebih dahulu. Untung saja, mami kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Makanya sekarang, mami kamu yang ikut mengurus semuanya, Ren. Tangan Darren terkepal kuat. Matanya melihat ke arah ponselnya. Darren sangat ragu untuk menghubungi istrinya. Karena sangat takut kalau istrinya akan syak dan sangat bersedih sekali dengan berita ini. Hubungi saja Yuri. Nanti dia akan marah kalau kamu tidak memberitahukannya, Ren. Darren masih menatap ponselnya. Tapi setelah itu, dia akan langsung saja mematikan ponselnya. Lebih baik, Yuri tidak tahu sekarang dulu, Dad. Jika keadaan Dion sudah membaik, aku akan memberitahukannya. Akbar Zen dan juga Darren Zen berjalan dengan sangat tergesa-gesa ke dalam rumah sakit. Sayang,
Panggil Yolazen saat melihat suaminya yang berjalan mendekat. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Cucu kita adalah anak yang kuat. Jangan takut lagi. Akbat Zen langsung saja memeluk tubuh istrinya, yang sudah bergetar menahan tangis sejak tadi. Jika tadi, dia berusaha tetap kuat dan tidak mau menangis di hadapan orang lain. Sekarang berbeda. Yolazen langsung saja menangis di dalam dekapan hangat sang suami. Dion, sayang, cucu kita berdarah. Kepalanya. Sudah, jangan menangis terus. Di sana, guru yang ikut mengantarkan Dion bersama dengan kepala sekolah dan petugas UKS tadi sungguh sangat terkejut dengan semua fakta yang baru mereka ketahui sekarang ini. Seorang Darren putra Zen yang selama ini terkenal hanya mempunyai satu pewaris yang dia perkenalkan di hadapan publik. Tapi ternyata ada seorang lagi penerus keluarga Zen yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Ayah, maafin Lian karena sudah lalai menjaga Dion tadi. Seharusnya Lian mencegah Dion menyelamatkan Maida tadi. Tapi karena Dion itu hatinya sangat baik sekali. Makanya dia tidak bisa melihat orang jahat yang akan melakukan kejahatan kepada dia. Lian merasa sangat bersalah sekali. Ayah, tolong maafkan Lian. Ucap Lian yang tidak kalah pucat saat melihat sahabatnya yang sudah bersimbah darah di depan matanya. Lian yang melihat seperti apa Dion jatuh dari atas tangga. Tanpa bisa dia cegah, sedikit saja. Sudah, semuanya musibah. Ayah tahu, Lian juga tidak bermaksud lalai menjaga Dion, kan? Lian mengangguk. Tapi, tangannya masih bergetar. Bahkan noda darah Dion masih melekat di tangan dan juga bajunya. Darren sebenarnya juga sangat ketakutan sekarang. Tapi, dia juga tidak mau terlihat lemah di saat anaknya sedang membutuhkan dirinya. Saat ini, Dion butuh bahu ayahnya yang harus kuat dan tidak boleh lemah, sedikit saja. Makanya dia bersikap kuat. Tidak lama, pintu ruangan tempat Dion diperiksa terbuka dan tidak lama keluar seorang dokter dari dalam sana, sambil membungkuk ke arah Darren dan juga semua keluarga yang sangat berpengaruh itu. Kondisi pasien sudah membaik, Tuan dan Nyonya. Pendarahan di kepalanya juga tidak terlalu berbahaya, karena dia menjaga kepalanya dengan tangannya sendiri. Makanya, tangan sebelah kiri dari siswa Dion mengalami patah tulang karena sebuah benturan. Kami sudah menghubungi dokter bedah untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selebihnya, semuanya tidak akan perlu ditakutkan lagi, Tuan dan Nyonya. Ucap dokter itu. Semuanya akan baik-baik saja, kan? Dokter harus melakukan pemeriksaan ulang, agar tidak ada yang terjadi dengan kondisi cucu saya. Dokter. Apalagi, ini adalah bagian kepala yang terkena benturan. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari dengan cucu satu-satu saya yang akan mewarisi semua perusahaan kami. Dokter itu sedikit terkejut. Tapi, dia bisa berusaha terlihat baik-baik saja, agar tidak membuat keluarga pasien menjadi cemas. Kami akan melakukan pemeriksaan secara berkala. Nyonya. Jetty, Nyonya tenang saja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda. Nanti, ucap dokter itu yang langsung mengubah panggilannya kepada siswa sekolah yang datang dengan pendarahan di kepala itu. Baik, lakukan yang terbaik untuk cucu saya, dokter. Di penthouse mewah itu, Yuri terlihat sangat khawatir sekali dengan sang anak. Entah kenapa, pikiran Yuri hanya mengingat sang anak. Ditambah lagi, dengan ponsel suaminya yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Tidak seperti biasanya. Lian. Akhirnya Yuri ingat dengan sahabat anaknya, yang mungkin saja bisa dia hubungi untuk menanyakan keadaan sang anak. Hati Yuri masih sangat khawatir sekali dan tidak bisa tenang. Menggambar pola pakaian yang akan dia jahit nanti. Tolong angkat, Lian. Ucap Yuri yang sudah mondar-mandir, berusaha menghubungi sahabat anaknya. Tolong angkat, Lian. Di rumah sakit. Lian hanya melihat ponselnya yang berdering. Di sana tertera nama Bunda. Kemarin, Lian sempat diminta nomor teleponnya, agar mereka bisa saling berhubungan,
jika ada yang perlu ditanyakan. Nanti, tidak terasa, baru kemarin Bunda berkata demikian. Sekarang, Bunda bisa langsung menghubunginya saat ada masalah seperti ini. Ayah, panggil Lian, sambil menatap ke arah ayah sang sahabat, yang sedang duduk di kursi di samping ranjang Dion, sang anak, yang masih belum sadarkan diri. Setelah selesai diperiksa dan diambil tindakan operasi oleh dokter tadi, Dion langsung dipindahkan ke ruangan inap VVIP yang di dalamnya sudah ada keluarga Zen. Iya, jawab Dan, tidak semangat kemarin lagi, saat mereka berbicara bersama dan bermain bersama. Bunda terus hubungi Lian, sejak tadi. Mungkin saja, Bunda sedang cemas, karena pasti perasaan Bunda dan Dion akan terikat dengan sangat erat. Apalagi, mereka selama ini selalu bersama. Ayah, ucap Lian, sedikit takut, perkataannya malah membuat pengusaha yang telah dalam mode tegasnya tidak dalam mode manjanya lagi. Ayah akan hubungi Bunda, nanti. Darren langsung mengeluarkan ponselnya dan menghidupkan kembali ponsel yang sejak tadi dia matikan. Sekarang, bahkan sudah waktunya pulang sekolah. Saking cemasnya, Darren, dia bahkan sampai lupa waktu dan tidak juga menghubungi sang istri, yang mungkin semakin cemas dengan keadaan mereka, ditambah tidak ada ponsel yang dapat dihubungi. Darren menghidupkan ponselnya dan langsung menghubungi sang istri. Tapi, karena masih sangat cemas dengan keadaan sang anak, makanya Darren tidak keluar dan langsung saja menghubungi sang istri, di dekat kedua orang tuanya, yang masih setia menunggu cucu satu-satu mereka untuk bangun. Sayang, panggil Darren, di saat sambungan telepon mereka telah terhubung dengan sangat cepat kepada sang istri. Kenapa tidak mengangkat telepon aku sejak tadi? Ren, aku sangat khawatir sekali. Sejak tadi, bahkan aku sudah tidak merasa tidak enak sejak tadi pagi. Tapi, kamu dan Dion tidak bisa dihubungi. Bahkan Lian juga tidak mengangkat panggilan aku. Hicks. Darren sangat yakin kalau sekarang istrinya sedang memegang ponselnya, saking cemasnya dia. Maaf, aku akan menyuruh orang untuk menjemput kamu sekarang. Sayang, jangan menangis. Aku bahkan belum berbicara apapun. Hehehe. Bagaimana tidak menangis? Hah? Sejak pagi tadi, bayangkan sejak pagi tadi, aku khawatir dan tidak bisa tenang sama sekali. Sampai sekarang dan kamu masih bisa tertawa. Ren, aku rasanya mau menemui kamu dan juga Dion sekarang, saking khawatirnya aku sama kalian berdua. Maaf, sayang. Jangan marah-marah dong. Tadi nangis, sekarang marah. Nanti, aku tambah cinta loh. Goda Darren masih berusaha membuat sang istri tidak terlalu cemas. Kamu katanya akan menyuruh orang untuk menjemput aku. Memangnya, kamu ada di mana sekarang? Sebenarnya, apa yang terjadi? Sih, sejak tadi, aku bertanya dan jawaban kamu selalu saja seolah menghindari pertanyaan aku. Kamu sedang berbohong dan sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar ya. Sayang, tolong aku sekarang. Ada yang kamu tutupi dari aku, Ren. Karena perasaan seorang istri dan seorang ibu tidak akan salah, sama sekali. Pasti ada masalah ini. Iya, kan? Tanya Yuri lagi. Tidak ada. Kamu kesini saja, kalau kamu mau. Bertemu dengan aku dan juga Dion. Bahkan di sini juga ada Lian juga loh. Aku rasa kita udah punya 2 anak yang remaja saja. Saking lengketnya dia sama kita sekarang. Hehehe. Darren masih berusaha membuat sang istri terlihat tenang. Bahkan di saat genting, dia masih berusaha terkekeh untuk mengejek sekaligus menghibur sang istri. Kenapa nangis lagi? Sayang, memang kamu takut kenapa? Semuanya akan baik-baik saja. Jetty, tolong bersiap-siap. Supir aku akan mengantar kamu. Tapi ingat, jangan menangis seperti ini lagi. Masa tidak tahu masalahnya, langsung saja menangis seperti ini? Kamu mau diejek sama anak kita? Sayang, Akbar Zen dan Yola Zen bisa melihat mendengar seperti apa sang anak yang berusaha membuat wanita yang sangat dia cintai merasa tenang terlebih dahulu. Kedua pasangan parubaya itu
merasa sangat malu, sekaligus sangat menyesal sekali, karena pernah memisahkan kedua pasangan suami istri, yang saling membutuhkan dan saling menyayangi dengan sangat besar itu. Semua orang, dalam sekali lihat, dapat melihat mereka, saling melindungi satu sama lain, dengan sangat baik. Aku akan menunggu kamu di sini, sayang. Maaf sekali lagi, aku tidak bisa menjemput kamu. Nanti, kita akan bertemu di sini. Hati-hati di jalan dan yang terpenting, jangan menangis lagi. Ucap Darren, masih dengan suara yang terkesan baik-baik saja. Setelah panggilan itu berakhir, Darren langsung menggenggam ponselnya dengan kuat. Untuk bisa membuat hatinya menjadi tenang, kembali. Darren masih berusaha mengusir gelisah dari dalam hatinya. Darren melihat keadaan anaknya sekarang. Kepala anaknya masih dibalut dengan perban dan juga tangannya juga sudah selesai dioperasi karena ada patah tulang. Untung saja, kedua kaki anaknya baik-baik saja. Walaupun dapat dilihat, ada luka di bagian itu. Ayo bangun, Dion. Bunda sebentar lagi akan datang, sayang. Dion tidak mau, kan, kalau melihat Bunda menangis, karena melihat Dion begini, kan? Dion harus cepat bangun dan sehat lagi loh, sayang. Kita harus sama-sama membuat Bunda senang dan tidak boleh bersedih. Katanya, Dion mau punya adik. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah selalu membuat Bunda merasa tenang dan tidak boleh stres loh. Darren masih berusaha berbicara dengan sang anak, yang sangat betah dalam tidurnya. Walaupun semuanya terasa sia-sia saja. Karena dokter telah mengatakan, kalau kemungkinan Dion akan bangun nanti malam atau pagi hari, karena efek obat. Tapi, dasar Darren-nya saja, yang selalu ketakutan, melihat anaknya terbaring, tidak berdaya, pasti akan sama seperti dia. Kring! Kring! Saat dalam suasana yang sangat haru itu, bunyi ponsel Akbar Zen, langsung saja mengejutkan semua orang. Maaf, papi angkat telepon penting ini dulu. Ucap Akbar Zen, sedikit menjauh dari keluarganya. Tapi, dia masih berada di dalam ruangan yang bisa dikatakan lumayan luas itu. Ya, maaf, bos. Saya melihat keanehan dalam diri Nona Meida, yang hanya tertawa dan setelah itu, akan menangis. Jadi, saya menyuruh salah satu guru, untuk membawa Nona Meida ke rumah sakit. Karena yang sangat saya takutkan, kalau kondisi Nona Meida tidak baik-baik saja. Terus pantau keadaan dia. Mungkin saja, dia sangat tertekan dengan semua hal, yang dia ketahui dengan sangat tiba-tiba. Makanya, dia jadi seperti itu. Baik, bos. Panggilan itu langsung berakhir dan Akbar Zen menatap ke arah anak dan juga istrinya. Ada apa, Pi? Tanya Darren, yang merasa aneh dengan tatapan papinya. Meida sedang dibawa juga ke rumah sakit. Karena dia sedikit aneh, karena terus saja menangis dan juga terkadang tertawa terbahak-bahak. Dia sudah seperti itu. Sejak tadi, Tuan. Ucap Lian, sedikit menyela perkataan orang dewasa itu. Sejak tadi Lian. Tanya Dan lagi, seolah tidak percaya. Iya ayah. Aku dan Dion sudah merasa aneh. Tapi, tidak berani mengatakan apapun. Bahkan, dia terlihat tertawa saja saat akan terjun dari lantai atas gedung yang sering dipakai untuk pertemuan itu. Ayah. Makanya, dengan sangat cepat, Dion yang berpikiran baik menggendong Meida ke lantai dasar agar tidak terjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Tapi, lihatlah sekarang, niat baiknya malah menyerang dirinya sendiri. Karena Meida tidak akan pernah menghargai kebaikan orang lain, apalagi itu dari Dion, yang status kekayaannya sangat berbeda dari dia. Dion itu menuruni sifat bundanya banget. Jika melihat orang yang kesusahan, dia pasti akan membantu. Iya, sifat baik bundanya juga turun ke dia. Tapi, sifat keluarga Zen juga turun dengan sangat baik kepada cucu kita yang sangat mengagumkan itu. Sayang, semuanya terasa sangat sempurna, dia wariskan dari kedua orang tuanya. Ucap Akbar Zen, menambahkan perkataan sang istri tentang cucu semata wayangnya itu. Sekarang mengagumkan dan terlihat sempurna. Dulu saja, Mami dan Papi bahkan ingin menyingkirkan Dion.
agar tidak mengganggu jalan karier cucu kesayangan kalian itu. Papi dan Mami, sungguh sangat aneh sekali. Dulu dibenci sekarang malah minta disayangi. Dan itu juga terjadi dengan cucu kesayangan Papi dan Mami itu. Dulu disayang, sekarang malah dibenci dan selalu saja dijauhi. Jika dia ingin berkunjung, pantas saja Maida akan semakin sakit saat orang yang biasanya selalu ada di sampingnya malah tidak ada sekarang dan terlihat sekali mencoba menjauh. Ejek Darren kepada kedua orang tuanya yang dia rasa sangat pelin-pelan itu. Jika melawan kepada orang tua, tidak berdosa dan masuk neraka. Maka Darren pengen sekali melakukannya dengan memukul wajah menyebalkan sang papi dan juga menampar pipi mulus maminya, saking marah dan kesalnya seorang Darren putra Zen. Walaupun itu adalah kedua orang tuanya. Tapi, siapa saja pasti akan marah saat mengetahui anak dan istrinya hidup dalam penderitaan dalam waktu yang lama karena keegoisan kedua orang tuanya sendiri. Darren pernah berpikir kalau Tuhan tidak akan marah kepadanya karena melakukan hal itu. Karena apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya juga sangat fatal sekali. Memberikan mata-mata agar anak dan istrinya tidak berani keluar dari kampung mereka dan selalu dimata-matai saat akan menghubungi orang lain. Saking ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Akbar Zen dan juga Yola Zen kepada anak dan istrinya selama ini hanya untuk menyenangkan menantu yang sangat mereka restui itu dan juga anaknya yang selalu mereka anggap cucu. Tapi sekarang sangat berbeda. Darren bisa merasakan semua luapan emosi yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Darren bisa merasakan kalau kedua orang tuanya telah berupaya dengan sangat baik sekali untuk memperbaiki diri mereka supaya bisa menjadi kakek dan nenek yang sangat baik bagi cucu yang telah lama mereka abaikan. Jangan mulai mengungkit masa lalu, Darren. Kami mengaku salah dan juga sudah berusaha meminta maaf, kan? Iya. Tapi, selamanya kejahatan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan Dion saja sangat kesulitan memberikan maafnya kepada Papi dan Mami. Bahkan, sama aku saja. Dia sudah baikan dan kami bisa hidup bersama dengan sangat bahagia. Pamer aja terus. Sana, jemput Yuri, yang mungkin saja sudah ada di depan rumah sakit. Pasti dia sangat terkejut saat supir membawa dia ke sebuah rumah sakit. Darren langsung teringat dengan sang istri. Jetty, suami dan ayah siaga itu, langsung saja berlarian keluar dari ruangan sang anak untuk menjemput istrinya, yang mungkin sedang bingung. Tapi sebelum itu, Darren menitipkan anaknya kepada kedua orang tuanya dulu. Mobil yang dikendarai oleh supir, yang sering menyupiri seorang Darren putra Zen itu, berhenti di depan sebuah rumah sakit yang sangat terkenal di wilayah Jakarta. Kenapa kita berhenti di sini, Pak? Saya mau bertemu dengan anak dan juga suami. Saya bukan mau menjenguk orang sakit, ucap Yuri, sedikit meninggikan suaranya. Maaf Nyonya, Tuan Darren menyuruh saya mengantarkan Nyonya ke rumah sakit ini. Jetty, belum selesai sopir itu berbicara. Kaca mobil langsung diketuk oleh seorang pria yang masih berusaha tetap tersenyum di depan sang istri tercinta. Ayo turun, sayang, ucap Darren kepada sang istri. Yuri langsung turun dan dirinya masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kita ke sini, Ren? Tanya Yuri dengan suara yang sudah bergetar, ketakutan. Kita ada keperluan sebentar di sini, sayang. Jangan nangis dulu, dong. Ayo ikut aku. Darren menggandengkan tangan sang istri. Tidak dia pedulikan lagi apa pendapat orang terhadap dirinya sekarang. Karena dia tidak butuh omongan orang lain untuk hidup. Yuri yang datang dengan memakai gaun rumahan berwarna navy sudah terlihat sangat menawan sekali. Padahal dia hanya memakai pakaian yang sangat sederhana. Karena merasa sangat cemas sekali. Yuri tidak mood lagi mengganti pakaiannya dan langsung saja turun ke lobi apartemen, menunggu supir suaminya itu. Kulit putih bersih, dipadu-padankan dengan gaun berwarna navy, sangat terlihat serasi sekali. Apalagi sekarang, pria tampan di sampingnya juga memakai kemeja berwarna navy, yang terlihat sudah berantakan sekali. Walaupun begitu dia masih terlihat sangat tampan sekali. Kita mau kemana? Tanya Yuri,
yang semakin takut saat kakinya semakin jauh masuk ke dalam rumah sakit itu. Ke tempat Dion. Dion kenapa? Ren? Tanya Yuri yang bahkan sudah mematung. Mendengar suaminya malah menyebut nama anak mereka. Dion jatuh, sayang. Makanya harus diperiksa terlebih dahulu. Jangan langsung nangis, sayang. Ayo kita lihat dulu keadaan Dion. Dan menggenggam tangan sang istri dengan sangat erat. Dapat Darren rasakan kalau tangan istrinya sangat dingin karena mungkin takut dan juga bercampur khawatir. Ini ruangan Dion. Di sana, belum selesai Darren berbicara. Yuri langsung saja masuk, menerobos ke dalam ruangan VVIP itu. Dion, ini yang kamu katakan baik-baik saja. Ren, anak aku terluka, seperti itu. Jerit Yuri saat melihat keadaan sang anak yang sangat mengkhawatirkan di mata seorang ibu. Tubuh Dion banyak diberikan perban. Apalagi bagian kepala dan tangannya yang sangat mencolok sekali. Dion kenapa? Ren, anak kita kenapa? Teriak Yuri yang mulai histeris. Dion jatuh dari tangga darurat yang ada di sebuah gedung di sekolahannya, sayang. Tapi kata dokter, tidak ada luka yang serius kok. Kecuali luka sobekan yang ada di kepalanya dan juga dengan tangannya yang patah karena terkena benturan yang keras sambil melindungi kepalanya sendiri. Anak aku hebat, kan? Bahkan di saat sedang dalam bahaya, dia masih saja bisa menyelamatkan kepalanya supaya tidak bodoh. Mungkin, hehehe. Plak. Semuanya tidak lucu, Ren. Sekarang, anak kita terbaring dengan penuh luka dan kamu masih. Darren langsung saja mendekap tubuh sang istri yang sudah menangis lagi. Aku juga terluka sayang. Bahkan, aku yang melihat anak kita sejak tadi. Tapi, kamu harus tenang dan jangan seperti ini. Anak kita hebat loh. Dia seperti itu karena menjadi pahlawan kepagian. Karena dia mencoba membantu temannya di pagi hari, kan? Ren, aku tahu, sayang. Maaf, kalau aku terkesan biasa saja. Tapi, aku lakukan untuk bisa membuat kamu tidak terlalu terluka, sayang. Anak kita akan sangat sedih kalau bundanya malah menangis seperti ini. Yuri memilih diam dan menatap ke arah sang anak. Darren, yang terlihat biasa saja, dan bahkan masih bisa tertawa dengan sang istri. Sebenarnya, malah merasakan hal yang sangat menyedihkan. Darren merasa kalau semua ini adalah kesalahannya. Karena tidak pernah becus menjaga anak dan juga istrinya dengan sangat baik. Darren juga merasa kalau dia yang harus disalahkan juga. Karena semua ini berasal dari anak, yang secara hukum adalah anaknya sendiri. Kemarahan sang anak membuat dirinya malah memilih melampiaskan itu semua kepada orang lain. Darren merasa sangat bersalah sekali. Bahkan, di saat diamnya tadi, sambil memegang tangan anaknya, yang baru keluar dari ruangan operasi, tidak akan pernah bisa dirasakan oleh semua orang. Ketakutan seorang ayah akan sangat berbeda, ditunjukkan kepada semua orang. Bahkan, di dalam diamnya seorang ayah, di situ bahkan tersimpan semua emosi, yang dia pendam sendiri, agar anak dan istrinya tetap baik-baik saja dan tidak akan merasa kesakitan dan selalu merasa aman. Kesedihan seorang ayah tidak akan terlihat. Tapi, dia akan langsung nyata hasilnya, seperti saat ini. Anak buah Darren bahkan telah membuat perhitungan dengan Meira dan juga pria selingkuhannya itu, yang sudah tidak dapat lagi diberikan ampun. Mereka bahkan hidup senang dalam kesedihan semua orang. Bahkan dengan tidak tahu malunya, dia malah masih bisa berbahagia saat anak kandung mereka mengetahui semua jati dirinya sendiri. Darren marah. Tapi, dia tidak akan memperlihatkan kemarahannya di depan keluarganya sendiri. Darren akan langsung bertindak dengan memberikan pelajaran mereka melalui anak buahnya yang telah dia bayar dengan sangat mahal. Dasar anak bodoh. Ngapain kamu mencelakai anak orang? Hah? Maida yang baru saja masuk ke dalam rumah sepulang dari menemui psikolog, langsung saja disambut dengan suara bentakan maminya. Maida hanya ingin istirahat saja. Tapi, sepertinya tidak akan ada waktu istirahat
sampai dia benar-benar pergi dari dunia yang sangat kejam ini. Meida sudah menerka. Akan terjadi apa dengan dirinya? Mulai dari sekarang. Selamat datang kehidupan baru. Ucap Meida sambil mengejek dirinya yang akan melalui banyak hal sulit. Mulai dari sekarang. Rencana jahat. Malam